Ini ancaman sangat serius. Para pemimpin gereja, ketua sinode, siapapun Anda seorang teolog, tolonglah, care-lah terhadap jemaat yang Anda layani. Ajaran humanisme ini akan membuat jemaat menjadi ateis. Itu. Jadi pertama, dia adalah korban gereja Hillsong ini, di mana gereja ini melegalkan jeruk minum jeruk itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya apa yang terjadi dengan si Brian ini, teman-teman, pastor, beberapa puluh tahun lalu aku juga pernah mengalami, merasakan. Jadi itu waktu kita di STT, aku bilang nih sama dosenku. Ya ampun Keisha, berapa puluh tahun yang lalu, berarti umurmu sudah berapa sekarang? Ya ampun. Sudah clear. Tuhan Yesus tolong. Itu di bawah tuh angguk-angguk kepala tuh. Nah itu aku tanya sama dosenku begini, masa sih orang yang sebaik kayak Siti Nurhalisa, orang-orang sebaik ini kok bisa masuk neraka kalau nggak diselamatkan? Begitu. Ya tetapi memang dijawab, intinya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Ketika ketemu sama Pastor Jerry dan akhirnya mengerti hyper grace yang benar itu bagaimana. Bukan firman Allah katakan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika orang menerima Yesus, pasti dia akan diberikan upah untuk berbuat baik. Seperti yang Ibu Pendeta tadi sampaikan tadi. Ketika dia memiliki iman yang benar, pasti dia akan berbuat baik. Tetapi bukan karena perbuatan baik kita sehingga kita masuk surga, bukan. Itu karena kasih karunia Allah. Tapi ketika kita menerima Yesus, percaya Yesus, iman kepadanya, upah bagi kita akan diberikan, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Sudah pasti salah satu kita hidup benar adalah berbuat baik. Kristen progresif itu doktrinnya doktrin manusia. Alasan memang doktrin manusia karena memang mereka menyanjung humanisme. Nah, humanisme ini itu mendegradasi, meredupkan ajaran Yesus Kristus. Itu dia. Ini tantangan besar untuk Kristen. Ya. Nah, ini Betty dengan saudara-saudara sepupunya di Christian Science, kemudian di liberal. Ya, ini dia. Ini Betty ini. Mereka anak saudara semua ini. Ya. Hanya face saja yang tampil beda-beda ya, Betty beda-beda tipis. Dan memang pastor itu satu hal yang tidak bisa satu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena memang kita ada di sini untuk memang mengguncangkan, menghancurkan segala strategi setan itu. Ya, mematahkan segala siasat-siasat buruk dari setan itu. Para hantu-hantu itu. Jadi kan pepatah bijaknya gini pastor, saat kita anak-anak Tuhan beraksi dan bersaksi, maka wajar jika anak-anak hantu akan depresi. Asik. Asik kawan. Makanya kata Yesua kepada orang Yahudi itu atau kepada orang Farisi itu, lah kamu mengajarkan sesuatu kepada orang yaitu tentang pengajaran manusia, tetapi kamu menciptakan dia lebih jahat daripada kamu. Nah ini yang bahayanya, yang tadi PDM sudah mengcover atau mengcounter ya, atau memberikan wanti-wanti bahwa oh iya mungkin Brian-nya tidak masalah, tetapi yang bermasalah adalah orang yang mendengarkan itu, bahkan lebih jahat daripada Brian. Iya, gini juga Pak Mayim, kita mungkin munaus ya, nggak tahu bagaimana perjalanan spiritual seorang. Kita anggap nih, Brian entah setahun lagi akan merubah statementnya, tapi yang dengar 3 hari lagi mati. Dalam kematiannya nah, itu Yesus itu. Itu tadi PDM. Jadi maksudnya gini, Yesua pernah berkata, nanti cari tahu di kitab kalau nggak salah Markus, Lukas atau pokoknya 4 Injil itu, gitu ya. Dia mengatakan begini, kamu menyeberang mengarungi laut dan mentobatkan atau menjadikan orang itu percaya kepada ajaranmu. Setelah itu kamu menciptakan dia lebih jahat daripada kamu.
Karena Yesus pernah berkata bahwa ajaran yang kamu ajarkan itu adalah ajaran manusia. Itu udah jauh-jauh hari Yesus berkata begitu. Ini aku dapat ini ayatnya tuh di Matius 23 ayat 15 bukan. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yes. Ya ini tadi yang saya mau jawab dari narasi PDM tadi, bahwa sebenarnya mungkin berayanya oke, tetapi pengikut pendengarnya ini nih. Inilah kesalahan berani itu, Kristen progresif ini hanya menggantung orang-orang percaya itu gitu loh. Saya mau kasih tahu begini ya, mari kita pikirkan ya, ancaman serius bagi kekristenan adalah ketika kita terinfiltrasi atau disusupi oleh ajaran humanisme. Ini ancaman sangat serius. Jangan main-main dengan ajaran humanisme. Jangan pernah anggap enteng dengan doktrin manusia. Jangan pernah anggap enteng. Ya. Para pemimpin gereja, ketua sinode, siapapun, Anda seorang teolog, tolonglah care-lah terhadap jemaat yang Anda layani. Karena ajaran humanisme ini akan membuat jemaat menjadi ateis. Jemaat akan membelakangi ajaran biblikal. Jangan pernah anggap enteng musuh yang nyamar. Ya. Semoga kita dapat menerimanya dengan pikiran Kristus ya. Ajaran humanisme ini ancaman besar bagi kekristenan.